Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di pertemuan ke-6 di mata kuliah jaringan komputer. Kita akan membahas mengenai jaringan sederhana. Nah, apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, kita harus paham tentang IP address. Yang kedua, kita harus install Cisco Packet Tracer untuk untuk simulasi. Nah, oke. Apa yang pertama kita harus simulasikan? Ini saya bikin praktek pertama ya. Yang buatlah jaringan komputer sederhana dengan menggunakan dua buah laptop serta pastikan kedua device tersebut saling terkoneksi. Oke, kalau misalkan kalian mau mempraktekkan kan nggak mungkin nih. Ya, kalau dua laptop masih mungkin ya ada sama teman yang lebih dekat gitu. Cuman di sini kita akan pakai simulasi di Cisco Packet Tracer. Nah, kita akan buka dulu Cisco Packet Tracer-nya. Silahkan dibuka, atau kalau udah diinstal silahkan dibuka Cisco Packet Tracer. Nanti ada pilihan loginnya. Kalau yang sudah punya akun NetAcad silahkan login dengan akun NetAcad. Kalau yang belum silahkan login dengan GUES atau tamu ya. Nah, ini sudah terbuka Cisco Packet Tracer-nya. Lalu apa yang kita butuhkan sesuai dengan ini, kita ngikutin ini ya, praktek pertama, IP address-nya ataupun subnet mask-nya juga kita ikutin ya. Ini kita butuh dua laptop. Nah, laptop itu kita lihat di sini ada di end device biasanya. Ini kita butuh dua laptop. Ya, boleh laptop, boleh PC ya. Nah, ini sesuai dengan contoh aja, kita butuh dua laptop. Laptop pertama, pertama dan laptop kedua. Nah, ini kalau biasa kita bilang itu adalah peer to peer ya, atau dua koneksi yang ada gitu. Nanti kita tentukan IP address-nya, tapi kita hubungkan dulu dengan kabel. Nih ada connection, kita bisa pilih connection aja. Terus di sini kita pilih kabel yang straight cross boleh, yang biasa juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting nanti terhubung dengan pas Ethernet. Di sini terhubung dengan juga pas Ethernet. Oke, ini sepertinya kita salah, harus yang ini nih. Dia tidak mau kebaca kalau yang sama. Nah, ini udah hijau ya, bukan berarti bisa terkoneksi dengan baik. Nah, gitu ya. Nah, cara ngetesnya cukup klik dua kali di sini, klik sekali, lalu nanti kita desktop. Coba kita menggunakan terminal, atau cara ngetes terbaiknya biasanya kita buka sini dulu deh. Ini ada yang real time sama simulasi gitu ya. Kirim paket nih, ini paket kirim paket, add simple PDU, terus add complex PPDU. Nah, kalau misalkan kita mau ngirim paket dari sini misalkan kita mau ngirim paket ke sini ya, not function portnya nggak ada. Oke, berarti secara tidak ada ya. Nah, kita isi dulu si IP-nya, kita isi dulu IP address-nya. Ngisinya di mana? Di sini, IP configuration. Secara statik dulu nggak apa-apa ya. Nanti kita buat sesuai dengan ini, IP address-nya 192.168.10.1 ya, 192.168.10.1 kelebihan ya, .1. Oke, subnet mask-nya ini cukup di tab karena kita masih menggunakan subnet mask default dari kelas C, yaitu 24. Nah, di sini subnet mask default-nya 24, gateway-nya dibiarkan saja, nggak apa-apa, dibiarkan 0 karena kita kan nggak pakai gateway lagi. Oke. Nah, ini untuk PC pertama. Nah, untuk PC kedua gimana? Nah, kita buat PC kedua itu sama, IP address-nya 192.168.10.2. Oke, di tap langsung aja. Ini tidak ada oke, langsung dia akan terkirim. Nah, maka dari itu kita sudah dapat kan tugasnya di sini, serta pastikan kedua device tersebut saling terkoneksi. Nah,
Kalau misalkan saling terkoneksi, kita bisa ngeping dari PC pertama, nih dari PC pertama atau dari laptop pertama ke laptop kedua ya. Kita bisa ngeping di sini menggunakan terminal ya. Command prompt aja deh biar ini ya. Menggunakan command prompt. Di sini kita bisa ping 192.168.10.2 kan ke PC 2. Nah, apakah sudah ada si data atau tidak? Nah, ini coba ngeping. Nih, coba ngirim data nih ping. Ini coba ngeping ke sana apakah sudah dapat ataukah request timeout gitu ya. Itu inti dari percobaan kali ini gitu. Kita coba di tes ping. Oh, sip, terkirim tuh kan, udah terkirim. Bisa bolak-balik. Nah, ada tanda centreng ya, berarti berhasil nih. Kedua device tersebut sudah bisa menerima dan mengirim data. Oke, sudah berhasil semua. Nah, tinggal konfigurasi dari pingnya ini sudah masuk nih, udah bisa nih, udah masuk ya. Si pingnya ini sudah dapat terkonfigurasi dengan baik. Oke, berarti kita untuk tes ini ya udah untuk tes pertama sudah dapat nih sudah ada reply-nya ya. Untuk tes pertama kita sudah mendapatkan hasilnya. Yaitu kesimpulannya adalah kedua device ini dapat terkoneksi dengan baik ya menggunakan IP yang tercatat di sini. Oke, kita langsung masuk ke dalam praktek yang kedua. Nah, bagaimana di praktek kedua? Nah, ini ada perbedaan jauh banget perbedaannya di praktek kedua. Yaitu buatlah jaringan komputer sederhana dengan menggunakan 5 buah. Banyak juga ya laptop dan 1 buah switch serta pastikan semua device terhubung atau saling terkoneksi. Oke, lihat IP address-nya hampir sama dengan peer-to-peer tadi ya. Cuma nambah aja sampai 5 gitu ya. Dan slice-nya juga sama ya, 24. Oke, kita masuk lagi ke Cisco Packet Tracer-nya. Lalu kita coba ini hapus untuk semuanya. Kita akan ambil 5 laptop. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk kelima ini ya. Nih, kita ambil 5 laptop, lalu kita butuh yang namanya switch. Nah, di sini biasanya ada switch. Switch. Nah, switch pilih ke sini, boleh switch mana aja. Kalau saya biasanya lebih prepare switch yang terakhir di sini nih. Mau 55T atau ini ya. Karena apa? Biasanya nih portnya lebih banyak 24. Padahal ya switchnya bebas ya. Yang mana aja yang penting bisa dikonfigurasi. Oke, ini kelima laptop ini sudah kita hadirkan di sini dan switch sudah ada, tinggal kita koneksikan ya. Koneksikan ke pas Ethernet mengikuti susunan yang baiknya ya. Bagaimana mengikuti susunan yang baiknya. Oke. Kabel yang ini ya, kita pas Ethernet lalu konekkan ke pas Ethernet sampai benar-benar dia mempunyai tanda yang semestinya gitu ya. Hijau gitu, jangan sampai merah. Ini kalau oranye masih proses ya. Jadi dia tidak langsung berwarna hijau. Nanti kita lihat prosesnya sampai sejauh selama apa gitu prosesnya ya. Oke, ini kita sesuaikan nih sudah mulai hijau ya. Sudah mulai berarti dia sudah up ya si portnya itu. Sudah bisa kita koneksikan. Oke, kita lihat lagi ke sini ya. Di sini IP address-nya /24.234 sama susunannya ya. Nah, kita biar nggak bingung untuk ini. Nah, biar nggak bingung saya langsung tuliskan IP-nya di sini 16
8.10.1 misalkan /24. Oke, biar tidak bingung ya. Ini kita ganti namanya di sini. Ini kan 2. Nah, seperti itu. Untuk laptop ini juga kita ganti jadi 3. Ya, IP address-nya sesuaikan dengan tabel yang atau dengan gambar yang ada ya. Jadi kita mengikuti IP address yang sudah ada. Cukup mudah sebetulnya kalau memang bisa dipahami. Oke, ini masih warnanya orange. Dia masih berproses, ditunggu saja sampai warnanya seperti ini. Nah, sambil menunggu, nah ini konfigurasi IP address ini bukan suatu konfigurasi yang sudah dimasukkan ke sistem ya. Ini hanya penulisan di layar aja, jadi hanya kelihatan aja gitu. Padahal di dalamnya itu belum ada. Nah, kita bisa menuliskan di sini. Langsung masuk ke desktop. Nah, di sini ada IP configuration. Nah, kita bisa lihat IP-nya dari sini. 192.168.10.1. Nah, tinggal di enter, langsung dia akan ke default ya, /24 itu adalah subnet mask dari 255.255.255.0. Oke, ini tinggal di close aja. Lakukan hal yang sama dengan IP yang berbeda pada laptop-laptop berikutnya. Seperti itu ya. Oke, 192.168.10.2 untuk laptop kedua. Lalu kita biarkan saja dia sampai berwarna hijau. Oke, lakukan hal yang sama. Ini masih ada 5 laptop ya. Nah, IP 192.168.10.3 lanjut gitu ya. Jadi yang selanjutnya kita 192.168.10.4. Nah, ini oke, yang terakhir titik 5. Karena laptopnya banyak, 192.168.10.5 ya. Nah, 5. Oke, abaikan saja nanti thread virusnya itu ya. Oke. Nah, ini sudah terdapat semua IP yang ada. Nah, kita dapat mengetes satu persatu. Gitu ya. Nah, kita coba dari laptop pertama ke laptop terakhir dengan cara untuk mengetahui koneksinya dengan cara ping. Ya. Ping ke IP terakhir. Nih, ping 192.168.10.5 lalu enter. Nah, coba kita akan kirim perintah ICMP-nya ya. ICMP itu ping lah. Secara bahasa sederhananya ngeping ke perangkat yang kelima. Nah, kita tunggu apa yang terjadi dengan apakah berhasil atau tidak gitu. Sebetulnya kalau misalkan ini tinggal play control aja sih. Tuh. Ini lebih diklik ya. Lebih nih, tuh dia akan nge-broadcast ke semua dulu. Seperti itu ya susunannya. Nah, ini ada yang X, ada yang plus. Tuh, tidak. Oh, ini bukan gitu ya. Nah, ini sistemnya seperti itu. Ya. Ya kita kelihatan. Oh, ya ini yang benar. Ping. Lalu dia akan me-trace juga ke sesi terakhir ke sini. Seperti itu. Sampai benar-benar ada tanda checklist gitu ya. Nah, biasanya kalau yang dikirim langsung masuk ke dalam areanya sini tanda checklist, maka di sini sudah ada replay gitu ya. Oke, berhasil, pengiriman berhasil, seperti itu ya. Jadi kita kalau misalkan mau, nah itu nge-broadcast awal tes gitu nggak bisa. Oke, berhasil berarti ya, dari dapat terkoneksi intinya seperti itu. Nah, kita tunggulah. Ini di play-nya banyak, ngetesnya banyak. Nge-broadcast ke awal.
Nah, sambil menunggu ini bisa sih hilang tuh kan udah berhasil kan untuk ngirim paket apapun gitu. Oke, kita selesaikan saja. Nah, misalkan tadi kan dari sini ya, dari apa? Dari pertama ke 5. Nah, sekarang kita coba ping dari ke pertama ke 4. Ini kan ada divisi pertama nih. Nih, ada divisi pertama, kita tarik ke divisi ke 4. Lalu enter. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Dia sudah nge-broadcast ke seluruhnya gitu ya. Nah, ini akan ngecek dulu walaupun intinya semuanya hal yang biasa dilakukan ya akan semua nge-broadcast dulu, oh ini salah, nah ini ada yang benar nih gitu. Jadi kita ngirim data itu pasti ke share ke broadcast. Nah itu ada lagi nanti program untuk supaya tidak terbroadcast semuanya gitu, seperti itu ya. Oke, untuk praktek kedua sudah kita lakukan selesai dan berhasil nih untuk praktek yang kedua ya. Terus bagaimana untuk praktek yang ketiga? Nah, praktek yang ketiga ini cukup unik di sini ya. Ada praktek yang ketiga itu cukup unik. Uniknya di mana? Lihat di IP address yang kita pergunakan. Di sini slashnya malah slash 30. Berarti slash 30 itu hampir sama dengan udah di subnetting ya, intinya seperti itu. Nih, kalau misalkan kita coba nanti menggunakan slash 30. Nah, eh, pada prefix atau slash 30 ini kita coba ya. Nah, berapakah slash 30 itu kita lihat kalau 32 oh cuma 6 hostnya. Kalau 30 kita lihat aja. Di tabel-tabel subnet mask itu kita bisa cari juga, kita bisa lihat. Apakah ini bisa kita lakukan ataukah memang tidak bisa? Oke, praktek ketiga. Nih pada slash 30. Nah, kita buka lagi Cisco paket tracernya. Nah, ini kita do you want to save? No, ya kita close saja, kita buka kembali Cisco paket tracer yang baru. Karena memang ini di praktek ketiga yang baru ya. Oke, berarti kalau melihat dari soal atau dari praktek, ada perintah praktek, buatlah jaringan komputer sederhana dengan menggunakan 4 buah laptop dan 1 buah switch. Lakukan pengujian untuk melihat apakah semua perangkat masih dapat terkoneksi. Nah, ini dia butuh 4 laptop sama 1 switch. Oke, lanjut ya. Laptop kita ambil dari sini 1, 2, lalu 3, 4. Nah, switch kita ambil dari sini switchnya. Oke, jangan lupa koneksikan agar dapat terhubung dengan baik ya. Koneksikan, jadi jangan sampai tidak dikoneksikan. Nanti hubungannya seperti susah. Lanjut setelah dikoneksikan kita kasih IP address beserta subnet masknya. Oke, di laptop pertama kita kasih dulu aja di laptop pertama. Seperti biasa masuk ke desktop. Nah, IP addressnya kita akan samakan seperti ini. Seperti mana ya? Kita lihat IP addressnya. Nah, IP address di laptop pertama itu 172 ini menggunakan IP kelas B ya. 168
Nah, kalau misalkan saya slash langsung kan ke defaultnya kelas B, tapi di sini kita akan menggunakan slash 30, berarti 255 Nah, untuk slash 30 itu ada di 252. Ya, untuk slash 30 itu 252 berarti, nah ini dia nanti. Berarti hostnya cuman ada 2 gitu. Apakah bisa terkoneksi semua atau tidak? Kita lihat. Oke, kita konfigurasi untuk laptop kedua. Hampir sama ya. 172.168.10.2. Nah, ini kita ganti jadi 255.252 seperti itu. Lanjut ke laptop ketiga ya. 172.168.10.3. Lanjut di 3. Nah, ini 255. Nah, jangan lupa karena kita pakai subnet mask slash 30 atau prefix 30 ya. Berarti kita harus rubah dulu subnet masknya ke prefix 30. Invalid for IP Oke, kan nggak bisa nih karena nih 172.168.10.3. Nah, ini kita rubah menjadi ini 255.252. Apa yang terjadi? For the subnet mask entered. Karena apa? Gini ya. Kalau di slash atau prefix 30 itu hanya dapat 2 host aja. Jadi laptop pertama sama laptop kedua aja yang dapat diberikan IP address. Kok bisa seperti itu? Sebenarnya ada addressnya 4. Nah, ini kita udah belajar di subnetting ya, addressnya ada 4. Nah, yang 2 itu terpakai sebagai network dan broadcast. Maka tinggal sisa 2 lagi yang bisa digunakan untuk host. Nah, untuk host sendiri karena 2, sedangkan di sini ada 4 ya, maka tidak bisa dipergunakan kembali kecuali slashnya dirubah mau jadi 29 atau 28, itu bisa dilakukan. Oke, berarti kesimpulannya di praktek ketiga adalah PC 1 atau laptop pertama dan laptop kedua dapat saling terkoneksi. Namun ketika kita memberikan IP address di laptop ketiga dan laptop keempat itu tidak dapat dilakukan. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini IP address menggunakan prefix 30 atau subnet mask 255.255.255.252 yang menggambarkan hanya 2 host yang sudah digunakan itu dapat terkoneksi. Jadi gitu ya. Nah, sebetulnya ada 4 address, cuman 2 addressnya itu satu untuk IP network, satu lagi untuk IP broadcast. Nah, jadi yang dapat digunakan 2. Kesimpulannya seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan keempat ini mau terkoneksi tetap? Ya kita harus ngerubah subnettingnya gitu. Dibuat 29 atau 28, maka dapat terkoneksi. Oke, itu saja kesimpulan dari praktek ketiga. Oke. Lanjut di beberapa praktek pertama, praktek kedua, dan praktek ketiga kita sudah dapat kesimpulannya. Oke, silahkan lakukan praktik di komputer atau di laptop masing-masing ya. Dicoba untuk pertemuan ke-6 ini. Mudah-mudahan dapat kesimpulan yang sama. Betul ya. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Mudah-mudahan ilmunya berguna. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.